fun fact jurusan kamu apa? Fun fact, sebenarnya psikologi itu kebanyakan dibilang peramal nggak sih? Ya nggak sih? Sebenarnya itu nggak gitu. Kita tuh nggak bisa kayak kalau misalnya ketemu orang langsung wah dia orang kayaknya kayak gini tuh nggak bisa kayak gitu, karena psikologi tuh bisa tahu dia kayak gimana tuh kayak butuh analisis atau nggak kalau nggak. Jadi kalau misalnya kamu tanya ayo Clara kayak gimana tuh nggak bisa jawab. Oh, berarti kayak aku barusan itu salah ya? Nggak bisa karena butuh tes, butuh analisa gitu. Oke. Terus Maaf. terus apa lagi? Kalau misalkan masuk psikologi buat ngehindarin IPA itu salah banget. Karena di psikologi itu basicnya science, sumpah. Oke. Padahal psikologi hukum kan. Padahal kalau misalkan di sini kan ada sih emang ya saintek, cuman kalau misalkan di UM kan soshum. Tapi tetap aja basicnya itu sains, banyak banget kayak matematika ada, IPA ada, pokoknya salah besar kalau misalkan mau masuk psikologi buat ngindarin sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Perkenalkan, nama aku Vidya, dan video kali ini aku akan tanya-tanya ke temen aku yang salah satu mahasiswa psikologi Universitas Negeri Malang atau biasanya disebut UM. Langsung aja simak videonya, jangan sampai di skip, banyak ilmu yang akan kalian dapat jelasnya. Dan jangan lupa subscribe dan like. Thank you. Halo, boleh perkenalan dulu nggak? Oke, nama aku Fionisha Temelia. Aku mahasiswa psikologi Universitas Negeri Malang, angkatan 2019. Halo Vio, mau tanya nih, kenapa kamu milih UM? Sebenarnya itu gara-gara aku kan jalur masuknya SBM. Nah, kalau misalkan UTBK tahun ini sama tahun kemarin kan beda tuh. Kalau misalkan tahun kemarin kan kita kayak ujian dulu 2 kali, dapat nilai, baru nilainya dibuat daftar kan. Nah, begitu dapat, aku kayak insecure gitu loh. Aku sebenarnya kan antara UB sama UM. Tapi begitu mau itu nggak ngerti, kayak takut duluan. Padahal begitu aku udah masuk UM nih, udah keterima, ternyata aku kayak dapet info gitu dari temanku kalau misalkan ternyata ada nilai UTBK temen aku di bawahku gitu, tapi dia masuk UB. Memang rezekiku sih di UM kali. Nyesel. Sebenarnya sama aja Enggak, sih. harus tetap bersyukur. Juga. Ayo. Berarti jurusan psikolog yang kamu pilih ini pilihan pertama? Pilihan pertama. Oh gitu. Kenapa milih psikologi? Aku antara psikologi sama DKV kan sebenarnya awalnya. Iya kan, kamu suka gambar-gambar tuh. Cuman kalau misalnya psikologi tuh dari awal tuh aku sebenarnya nggak kepikiran buat psikologi. Maksudnya sempat kayak mikir oke, psikologi kayaknya asik deh, kayak belajar tentang manusia, belajar tentang kayak gini gitu kayaknya asik gitu kan. Cuman nggak ngerti dulu orientasiku tuh kayak harus di kafe gitu kan. Nggak ngerti kenapa kemarin aku milihnya di pilihan satu tuh psikologi dulu. Tapi asik sih psikologi, sumpah asik parah. Berarti dapat keberuntungan dan menyenangkan ya, Vi. Kalau sertifikasi akreditasi jurusanmu apa ya? Aku masuk B, cuman ini kan kemarin aku pindah gedung. Tapi dengar itu aku pindah gedung yang lebih gede gitu ya, buat akreditasi. Katanya gitu. Cuman sekarang aku nggak ngerti ini apa. Mau di-upgrade akreditasinya? Oke. Selain dari akreditasi itu ada akreditasi dari luar nggak? Dari luar kurang ngerti sih aku. Oh, berarti nggak ada ya. Oke.
nih peramal itu belajar apa aja? Psikologi itu belajar apa aja? Kamu dari tahun pertama itu belajar apa aja? Kalau peramal, Enggak canda. Iya tapi beneran pertanyaannya, kamu belajar apa aja di UM? kayak kalau psikologi itu sebenarnya pelajarannya relate banget sama kehidupan kita. Jadi ya, kan ada mata kuliah ini perkembangan manusia, itu kayak bener-bener relate. Oh ternyata kalau misalnya anak umur segini tuh emang wajar kalau kayak gini gitu. Contohnya tuh kalau misalnya remaja nih, misal dia kan kalau misalkan banyak kan kayak ungkapan-ungkapan remaja tuh labil bla 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 kayak gitu kan. Tapi emang umur segitu tuh emang wajar buat labil gitu loh. Jadi emang relate banget sama kehidupan. Teori kepribadian juga gitu. Jadi kita bisa lebih kayak ngerti, oh orang umumnya nih introvert kayak gini, extrovert kayak gini gitu. Kalau pelajaran tahun 2, 3, 4 tetap kayak gitu apa kayak gimana, Vi? Pelajaran apa? Pelajaran mata kuliahnya tahun kedua, ketiga, keempat itu apa? Sama kayak yang kamu omongin atau ada yang lebih mendalam atau bagaimana? Pastinya lebih mendalam kan. Ada yang kayak tingkatan gitu kan. Contohnya kayak misalkan perkembangan tadi. Kalau misalnya semester 1 aku belajarnya perkembangan manusia, jadi lebih apa ya, kayak umumnya gitu loh. Terus kemarin itu kayak lebih ditingkatin lagi perkembangan anak sama remaja. Jadi kita benar-benar fokus gimana dari bayi sampai remaja itu kayak gimana gitu. Ntar aku nggak ngerti semester berapa, pokoknya nanti itu ada perkembangan buat dewasa sama lanjut usia kayak gitu. Jadi tetap sih kayak makin kompleks gitu. Gitu. Lumayan ya. Menurutmu, Vi, kalau misalnya anak males gitu bisa nggak masuk psikolog UB? Atau ya cuman orang yang kayak punya, aku bisa baca orang ini gitu, bisa nggak bertahan di psikolog psikolog UM? Males. Kalau di aku sih, kalau misalnya ini dilihat dari IP ya, misal itu objektif banget sih. Jadi kayak kalau misalkan anaknya benar-benar rajin, IP-nya bakal bagus gitu. Contohnya aku sendiri deh, aku semester 1 tuh kayak masih apa ya, mungkin emang kayak peralihan dari sekolah ke universitas gitu kan, pasti kayak gimana gitu kan. Jadi kayak masih santai banget. Baru kemarin semester 2 tuh aku kayak mulai benar-benar harus nilai harus kayak gini. Jadi itu benar-benar berpengaruh banget. Sedangkan aku punya temen yang dia tuh kayak benar-benar kayak cuman absen doang, atau kayak cuman benar-benar alah apa sih gitu, IP-nya juga bakal jeblok. Tetap 3 sih, tapi cuman kayak 3, berapa, 3, sekian kayak gitu. Tapi tetap aja sih kayak semua jurusan juga gitu, Fit. Yang ambis pasti yang bertahan. Selain belajar nih, selain untuk mendapatkan ilmu dan IP yang bagus, ada kegiatan nggak sih yang wajib seharusnya dilakukan gitu menurut kamu? Menurutku yang pasti organisasi penting, lomba-lomba penting. Terus kalau misalkan ikut seminar, terus workshop kayak gitu pasti penting, karena yang diajarin di kelas itu nggak semuanya, maksudnya nggak semua diajarin di kelas gitu. Setuju. Terus kalau di psikologi itu kan nanti kita lulus S1 memang belum bisa jadi psikolog kan, jadi asisten psikolog, baru ntar S2 baru jadi psikolog gitu kan. Tapi kalau misalnya psikolog pun kita harus bisa kayak nerapi pasien. Nah terapi itu tadi itu nggak diajarin di kelas, Fit. Jadi kita harus kayak rajin-rajin banget ikut pelatihan, terus kayak training gitu. Sertifikatnya harus gitu. Kalau misalkan nggak jadi psikolog pun HRD misal, itu tetap aja harus banyak training pelatihan buat ntar dunia kerja kayak gimana. Iya, buat ngisi CV nggak sih? Bener banget. Nah,
Kan tadi katamu kok jadi psikolog harus S2. Kalau prospek kerjanya lulusan S1 sendiri itu apa aja sih? Lebih ke asisten, jadi kayak asisten apa psikolog, terus bisa jadi konselor. Pokoknya kita nggak nerapi orang gitu. Kita belum boleh, kalau di kode etik emang belum boleh nyalain kode etik. Tapi emang baiknya S2 dulu sih. Kamu mau lanjut S2? Ada kepikiran S2? Iyalah pasti. Harus kelas tingginya, Pi. Yoi, semoga terkabul. Mau tanya tips dong. Tips kamu milih jurusan itu gimana? Tips milih jurusan harus sesuai sama passion pasti. Karena kalau nggak sesuai sama passion, ntar kita kayak ke pressure sendiri kan waktu kuliah, karena tugas-tugas dan lain-lain gitu. Terus sesuaiin juga sama prospek kerjanya ada di Indonesia apa enggak. Yang pasti Indonesia dulu lah ya yang dilihat. Misalkan seni misal aku jadinya masuk seni nih, tapi ambilnya bukan di kafe, ambilnya seni rupa murni misal, jadi seniman. Di Indonesia kan kurang apa ya, kurang dihargai gitu kan, kayak kurang kayak gitu. Jadi dilihat prospek kerjanya juga kayak gitu. Oke. Kan 1 tahun ini kamu pasti kan mengalami beberapa hal yang melelahkan buat kamu capek. Pernah nggak? Pernah kan? Ada motivasi yang bikin kamu bertahan nggak? Orang tua sih. Motivasi terbesar. Orang tua pasti. Oke. Karena gimana aku kuliah biayanya gede banget kan. Jadi kita nggak boleh sia-siain itu. Terus mulai mikirin masa depan juga. Maksudnya aku nanti mau ngapain, mau jadi apa, kayak gitu udah mulai disusun. Jadi kalau misalkan aku kayak bener-bener capek kuliah, terus capek bener-bener kayak gitu, inget lah, ntar kita punya tujuan yang harus dicapai. Mantap. Kamu ada motivasi nggak buat adik-adik SMA atau teman-teman yang gap year yang mau kuliah? Buat teman-teman, buat adik-adik yang mau kuliah, yang pertama disadarin itu kuliah nanti, kuliah sekarang, kuliah kapanpun itu sama aja. Jadi kuliah itu beda sama sekolah. Kalau misalkan kita sekolah telat setahun malu kan. Kalau misalkan nggak perlu gitu loh. Kuliah tuh bisa kapan aja. Maksudnya penting sih kuliah. Cuman nggak perlu malu kamu mau gap year atau mau apa. Itu sama-sama belajar. Karena kuliah itu udah beda sama sekolah gitu kan. Namanya itu siswa, bukan siswa lagi. Jadi masalah terbesarnya kan malu tuh biasanya. Nggak perlu malu.